Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih buat setiap Bapak Ibu yang sudah join in time. Hari ini kita ada kedatangan Pak Hengki Pangestu. Beliau adalah salah satu brand partner dari LiveWave dan hari ini Pak Hengki akan sharing tentang beberapa patch protokol yang beliau sudah alamin dan sudah beliau lakukan. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak Hengki. Ya, terima kasih Pak Yulianto. Selamat siang semua. Hari ini saya akan bicara mengenai patch protokol yang saya sarankan ya untuk sakit lutut. Sorry. Jadi apa itu sakit lutut ya? Jadi kalau kita ke dokter, kita melakukan MRI atau CT scan, maka hal-hal ini yang dokter akan bilang ya. Kalau kita sakit di bagian A, adalah tendinitis quadriceps ya. Jadi tendon kita robek di daerah sini ya. Kalau B, meniscus lateral kita robek. Kalau C, chondromalacia patella ya, namanya agak susah ini ya. Kalau D, meniscus di bagian medial robek ya, dan lain-lain ya. Jadi ini kadang sangat membingungkan ya. Jadi apa yang biasa dok lakukan? Kalau kaki kita sudah seperti ini, ya, sorry, udah seperti ini, ya. Jadi ini udah bone on bone, ya. Lalu tulangnya sudah berantakan ya, sudah kasar ya. Jadi apa yang dilakukan biasanya diberikan obat, eh, apa namanya, kebanyakan painkiller ya yang diberikan ya. Saya juga tahu ada beberapa dokter umum yang kalau ngantri sangat panjang bisa sampai malam hari dan sekali suntik bisa hilang sakitnya ya. Namun kita harus hati-hati. Itu mungkin eh, apa namanya morfin ya yang dicampur ya ke dalam obat suntik tersebut. Jadi kalau dokter selain itu apa yang mereka bisa lakukan adalah knee replacement ya seperti ini ya. Jadi apa kekurangan dari penggantian lutut ya? Prototesis aus ya. Itu hanya bisa bertahan 7 sampai 15 tahun. Bisa pasang kembali namun maksimum 2 kali ya. Biasa 3 kali sudah susah karena tulangnya sudah keropos ya. Kadang juga semen atau lem yang dipakai longgar ya. Itu juga masalah. Ada yang pasang 1-2 tahun udah longgar, kagak enak ya. Trombosis vena dalam ya, berarti blood clot ya, darah beku ya. Infeksi, saraf rusak ya, sakit atau nyeri terus-menerus ya. Studi mengatakan 45% dari orang yang operasi masih tetap sakit ya. Peningkatan resiko serangan jantung. Ya. Jadi ini kadang bahaya ya. Blood clot mungkin ada di kaki, tapi dia bisa menjalar sampai ke jantung. Reaksi alergi. Ya. Ada orang yang alergi dengan titanium yang ditanam di dalam tubuh kita ya. Perbedaan panjang kaki. Seringkali setelah pasang eh, alat tersebut, kaki kita jadi panjangnya berbeda antara kanan dan kiri ya. Komplikasi anestesi ya. Muntah-muntah, pusing dan lain-lain ya. Kekakuan lutut. Biasa setelah operasi ya tidak bisa jongkok penuh, tidak bisa lari dan lain-lain ya. Bekas luka yang cukup panjang ya, seperti kita lihat di foto ini ya. Sore ini kok jadi begini. Halo? Halo, iya Pak. Ya, eh,
ini screen-nya jadi ini ya, ngaco ya. Oke, saya harus memberikan penafian dulu ya, bahwa pernyataan tentang produk LifeWave tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit ya, atau kondisi medis apapun. LifeWave diklasifikasi sebagai perangkat kesehatan umum beresiko rendah. FDA hanya memberikan persetujuan pra pemasaran untuk produk kesehatan umum ya. Persetujuan hanya berlaku untuk obat-obatan atau perangkat beresiko tinggi tertentu. Ya. Namun kita lihat bagaimana tradisi dokter tradisi zaman dahulu ya, ribuan tahun yang lalu, mereka menyembuhkan tanpa MRI, tanpa CT scan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada, sorry. Jadi kalau kita lihat di sini ada titik-titik akupunktur di kaki kita ya, seperti ini. Jadi saran saya begini, kalau umpamanya kita sakit di sini ya, kita tekan semua titik ini, kita tekan pakai jempol ya. Yang mana yang paling sakit ya? Umpama sakit di sini ya. Lalu kita tempel ice wave coklat di sini ya. Terus di sini juga sakit ya. Di sini kita tempel yang putih ya. Lalu kita merasa paha kita juga agak sakit dan mungkin kurang kuat ya. Kita boleh tempel X49 di sini ya. Kadang sakitnya di sini ya, mungkin di sini ya. Karena mungkin tempurungnya ada robek di sini ya, atau retak ya. Nah, atau kalau tendon yang menahan tempurung ini longgar, akan sakit di sini. Karena tempurungnya akan turun ya. Di sini juga kita harus tekan, di mana yang sakit kita tempel ya. Oke, apa itu SP10 ya di paha kita ya? SP10 dikenal dengan lautan darah. Jadi itu banyak sekali darah di sana. Itu adalah salah satu otot terbesar di tubuh manusia. Ya. Jadi itu bermanfaat untuk gangguan darah, anemia, atau masalah pendarahan lainnya. Eksim, psoriasis, biduran, ya. Masalah ginekologi, mengatur menstruasi atau PMS, nyeri lutut di sisi medial ya, di bagian dalam ya, meningkatkan energi secara keseluruhan. Lalu kita bicara mengenai GB34. Ini dikenal dengan nama titik pertemuan urat ya. Syaraf-syaraf banyak pertemuan di sini ya. Manfaatnya apa? Untuk lutut bengkak disertai mati rasa, ketidakmampuan mengangkat kaki ya, kelumpuhan, saraf kejepit, hepatitis dan sirosis ya. Merangsang saraf, pemulihan, stroke. Untuk yang orang kena stroke ya, ini sangat bagus untuk pemulihan, Parkinson dan fungsi motorik secara umum ya. Lalu di sini ada lagi ada lagi ST36. ST36 dikenal dengan titik panjang umur ya, atau kaki 3 mil ya. Namanya juga Susan Lee ya, kaki 3 mil. Jadi ini ada sejarahnya. Dulu di abad 10 ya, ada tentara sudah kalah perang, mereka mundur, tapi mereka sudah kecapean, namun belum sampai ke kampung halaman. Ya. Jadi ada prajurit yang mengerti mengenai akupunktur, semua prajurit disuruh pencet ini titik ST36. Ternyata mereka bisa jalan kembali sepanjang 3 mil ya, sampai ke kampung halaman mereka. Ya. Makanya ini terkenal dinamakan kaki 3 mil.
Ya. Manfaatnya untuk panjang umur, perut bengkak atau kembung, kaki bengkak, nyeri lutut atau betis, kelemahan, dan diare. Ya. Berikutnya adalah BL57 ya. BL57 dikenal dengan nama menopang gunung. Ya. Ini untuk sakit punggung bawah, wasir, pembekakan lutut, ketidakmampuan untuk berdiri lama ya. Ini saya ada cerita teman saya ya, dia suka masak ya. Tapi belakangan dia sudah malas masak. Rupanya dia sudah tidak mampu untuk berdiri lama ya. Nyeri atau kontraksi otot betis, kram dan kejang mendadak. Oke, berikutnya adalah KD3 atau yang dikenal dengan Super Supreme ya. Arus yang sangat deras ya. Itu untuk nyeri punggung bawah, kelemahan lutut, nyeri tumit atau pergelangan kaki, sering buang air kecil, impotensi ya, menstruasi tidak teratur, insomnia, tinnitus ya, telinga berdenging atau kelelahan. Ya. Dan BL60 dikenal dengan Gunung Kunlun ya, atau Achilles. Gunung Kunlun ini dikenal sangat sakral ya, banyak mistis. Di zaman dahulu banyak dewa-dewi tinggal di sini. Ini bermanfaat untuk kejang atau nyeri di tulang ekor, kesulitan bernapas, rasa penuh di dada, tidak mampu berjalan atau bahkan melangkah ya. Gerakan yang menyakitkan. Ya. Nah, ini kenapa dinamakan juga Achilles ya, atau tendon yang di daerah situ dinamakan tendon Achilles. Ya. Kalau kita pernah nonton ini film Troy di tahun 2004, Brad Pitt berperan sebagai Achilles ya. Achilles adalah pendekar yang hidup di zaman itu di Yunani ya. Dia sangat terkenal. Dia kalau berkelahi dia akan loncat dan smash dia punya pedang ke bawah ya. Jadi seperti Lim Swee King di bulu tangkis ya. Kalau smash selalu loncat ya. Jadi setelah dia masuk menang melawan kerajaan Troy, dia dipanah oleh pangeran muda, namun meleset ya, dan kenanya ke titik Kunlun itu. Tapi ternyata setelah kena panah di kaki tersebut, dia tidak bisa jalan, dia lumpuh, dan dalam waktu tidak lama dia meninggal ya. Oke, badan kita bisa berubah ya. Ini data menunjukkan bahwa X39 dan X49 dapat membentuk badan kita ya. X49 akan mengincrease fat loss ya, 11% point dalam 60 hari. X49 akan membuat badan kita lebih ramping dan kuat ya. Menggunakan kombinasi X39 dan X49 akan lebih banyak perubahan. Ya. Ini data menunjukkan kalau kita pakai X49 aja kita bersepeda, kalori yang di-burn 72% ya. Kalau kita combine bisa 91% ya. Dan berikutnya ya untuk speed, distance dan lain-lain. Ya. Ini akan saya tunjukkan testimoni binatang ya. Ini anjing sudah lumpuh selama berminggu-minggu. Dokter hewan menyatakan
kemungkinan berdiri dan jalan 40% ya. Penyebabnya tidak diketahui. Ditempel X39 dari tanggal 16 Desember sampai 2 Januari ya. Jadi cuma 2 minggu lebih ya. Kita lihat bagaimana. Luar biasa ya. Namun ada hal-hal lain yang dapat mempengaruhi sakit kaki Anda ya. Kesatu, peradangan. Ya. Peradangan bisa disebabkan oleh infeksi, virus, atau trans fat ya. Kita banyak makan trans fat. Kedua, obesitas. Ya. Kita tahu kaki kita menopang badan kita. Kalau badan kita tambah berat, tentunya kaki akan tidak kuat, tidak mampu untuk menopang ya. Ketiga, kesehatan usus ya. Seringkali usus kita tidak sehat ya. Kita punya bakteri baik sangat sedikit dibandingkan bakteri jahat ya. Atau usus kita berlobang, atau usus kita banyak polip atau tumor ya. Atau cedera lama ya. Kalau kita ada cedera lama, mungkin kita tidak tahu, kita pernah naik-naik bangku, kita jatuh ya, udah sembuh, tapi berpuluh tahun kemudian akan muncul penyakit. Masalah saraf ya, apakah kita pernah operasi, kena saraf, atau saraf terjepit ya, karena benturan. Keenam, sarkopenia. Ya. Umur 30 ke atas, masa otot akan berkurang ya. Jadi akan terjadi sarkopenia. Bagaimana kita mempertahankan itu tergantung kita punya lifestyle. 7, aliran darah yang buruk. Seringkali orang aliran darahnya ke kaki tidak lancar ya. Kita sering lihat orang kalau naik mobil ya, supir-supir truk jarak jauh sampai ke rest area, waktu dia bangun dia terasa kram ya, lumpuh sebagian ya. Nah, itu karena aliran darah tidak baik. Mungkin terjepit di sisi paha ya, di lipatan paha. Cara berjalan yang buruk ya. Jadi kalau orang berjalannya tidak benar ya, lama kelamaan akan menimbulkan penyakit. 9, intoleransi terhadap makanan tertentu atau gout ya, asam urat ya. Jadi banyak orang yang intoleran terhadap susu, terhadap gluten ya, terhadap kacang-kacang, alkohol, dan daging merah ya. Ke-10, ketidakseimbangan elektrolit, kekurangan mineral atau vitamin ya. Jadi kita tahu bagaimana otot dan syaraf kita bekerja, itu adalah perintah dari otak ya. Nah, dari otak memerintah otot itu memerlukan elektrolit ya. Seperti magnesium, mineral ya, potasium, vitamin untuk memperkuat tulang dan otot seperti vitamin D3, K2, dan lain-lain ya. Oke, ini ada titik GB30, ini tidak berkaitan langsung dengan lutut ya. Tapi ini akan mempengaruhi sakit dari paha ke betis ya. Jadi manfaat GB30 adalah untuk nyeri punggung bawah, rematik yang diperpala oleh dingin atau lembab, nyeri yang menjalar dari paha ke betis, syaraf sciatica dan piriformis. Ya. Lalu ada lagi LV3 ya, atau yang disebut supreme racing ya. Untuk kejang-kejang, konvulsif atau epilepsi mendadak,
kabut di depan mata, bengkak di tenggorokan atau payudara, kedua kaki tidak dapat berjalan ya, atau kita punya telapak kaki ya, tidak bisa diangkat dan jalan. Semua jenis hernia ya, nyeri di pinggang. Oke. Jadi begitu, terima kasih ya. Kita harus ingat sehat itu murah, yang mahal itu kalau kita sakit ya. Oke, ada yang mau tanya mengenai X39 dan EON. Biasa ada 2 titik yang disarankan ya. Itu adalah GB14 ya. Apa GB14? Itu adalah energi yang. Jadi di badan kita ada energi yang, ada energi yin ya. Ini adalah pusatnya energi yang. Ya. Itu bermanfaat untuk itu adalah titik pertemuan semua meridian yang ya. Digunakan untuk berbagai aplikasi klinis. Mengaktifkan kekuatan penyembuhan diri sendiri ya. Merangsang korteks adrenal ya. Korteks adrenal itu yang membantu metabolisme, tekanan darah dan stres ya. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengobati masalah pernapasan seperti batuk dan asma, menghilangkan panas, demam dan keringat berlebih, mengobati kelelahan kronis, tingkat energi rendah, meredakan nyeri di tubuh bagian atas dan leher, meningkatkan produksi sel darah putih. Ya. Oke, untuk CV6 itu disebut juga lautan energi ya. Itu memperkuat vitalitas inti, pemulihan setelah operasi persalinan dan kemoterapi, menstruasi yang tidak teratur, dan dismenore ya, nyeri saat menstruasi ya, mendukung kesehatan reproduksi, kram dan tidak kenyamanan perut bagian bawah, mengelola stres, kecemasan, mengatur pencernaan ya. Oke, saya rasa demikian dulu ya. Nanti bingung kalau terlalu banyak ya. Sorry, ini saya ada acara lain, jadi saya mesti jalan. Namun mungkin ada waktu untuk foto bersama. Kalau ada pertanyaan, tolong di WA aja ya. Pak Yolanto, saya serahkan kembali. Apakah mau foto bersama? Oh, boleh kalau mau foto dulu. Ntar saya juga ada pengumuman juga.